Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Chandra Irawan. Saya dari KPP Palu sebagai calon penyuluh anti korupsi dari KPK. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan tentang delik tipikor dan biaya sosial korupsi. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin udah tahu kan korupsi itu apa gitu kan. Kalau korupsi kalau menurut saya itu perbuatan tidak baik, perbuatan jelek. Nah, ini kan ada pengertiannya nih, ada banyak pengertiannya nih, ada 6. Ada 6 pengertiannya. Kalau dari bahasa Latin ini perbuatan buruk, bejat, menyimpang. Kalau yang lain-lainnya mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, teman-teman baca sendiri. Nah, ada 6 teori penyebab korupsi, tapi ke-6-6-nya ini intinya hampir sama. Apa sih teori penyebab korupsi? Yang pertama itu adalah faktor keserakahan dan ada faktor kesempatan. Nah, faktor-faktor korupsi itu ada apa aja? Ada dari faktor internal, kalau faktor internal itu dari perilaku individu kayak sifat tamak atau rakus, gaya hidup konsumtif. Kalau dari aspek sosial ada dorongan perilaku keluarga dan lingkungan. Kalau faktor eksternalnya dari sikap masyarakat terhadap korupsi itu masih kurang menyadari akan bahaya korupsi. Kalau dari aspek ekonomi, biasanya pendapatan tidak pernah mencukupi. Aspek politis, itu ada kepentingan politis. Aspek organisasi, biasanya kurangnya keteladanan pimpinan. Nah, apa sih dampak korupsi dalam berbagai bidang? Itu ada banyak dampak korupsi. Mungkin saya nggak akan jelaskan satu-satu, tapi intinya korupsi itu kalau di bidang ekonomi adalah penurunan produktivitas dampaknya. Ya. Kalau di bidang sosial itu meningkatnya angka kriminalitas. Kalau di bidang birokrasi pemerintahan birokrasi tidak efisien. Kalau politik itu hancurnya kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, apa sih perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Nah, mungkin kalau gratifikasi sebagai contoh itu kita sebagai wajib pajak, mungkin Bapak Ibu sebagai wajib pajak diberikan pelayanan oleh petugas pajak. Karena layanan itu bagus, akhirnya Bapak Ibu memberikan sebagai imbalan karena pelayanan yang bagus. Itu dianggap gratifikasi. Kalau tidak dilaporkan oleh si petugas pajak dalam waktu 30 hari. Kalau suap dan uang pelicin, itu contohnya misalkan ada pegawai PNS bandar narkoba, dia kedapatan sebagai bandar, dia harusnya tuntutannya berapa? Misalkan tuntutan mati jadi tuntutan 10 tahun gara-gara dia melakukan suap kepada jaksa atau kepada hakim. Kalau pemerasan, contohnya kalau di kantor pajak, pemerasan itu adalah kalau pemerasan itu contohnya kalau fungsional pemeriksa meminta uang atas hasil SKPLB. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua udah tahu kan? Seperti itu. Nah, ini pengertiannya mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Benturan kepentingan juga sama. Nah, apa sih 30 delik tindak pidana korupsi? Nah, 30 delik itu dibagi ke 7 kategori. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Itu tindakan memperkaya diri sendiri. Intinya sih sebenarnya karena korupsi itu pasti negara rugi. Yang kedua adalah delik penggelapan dalam jabatan. Misalkan contohnya menghilangkan barang bukti bagi polisi sebagai polisi dia menghilangkan barang bukti kejahatan karena disuap. Terus penyuapan, nah, itu ada hubungannya mungkin seperti itu yang tadi itu. Yang keempat
kepentingan dalam pengadaan. Yang contohnya mungkin benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalkan contohnya ada sebagai Kasuki, dia punya perusahaan, mungkin di kantor pajak sebagai Kasuki dia punya perusahaan, rekanan itu dia, tapi yang menang tender-tender pengadaan ya dari perusahaan dia sendiri, seperti itu. Terus perbuatan curang itu ya contohnya kalau di sehari-hari itu adalah misalkan absen pagi, kadang-kadang cuma absen aja, terus kabur, siangnya baru ada lagi, itu perbuatan curang. Itu dianggap 30 delik tipikor. Terus pemerasan itu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah gratifikasi. Jadi PNS kalau menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berwenang dengan kewajibannya dan tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima, itu dianggap menerima gratifikasi. Nah, pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi. Nah, akibat korupsi itu timbullah biaya korupsi. Biaya korupsi itu contohnya adalah ada dari biaya penegakan hukum, ada dari biaya pencegahan korupsi, ada dari biaya penahanan dan biaya penjara, ada dari biaya pengadilan serta biaya jaksa. Kalau dibuat skema adalah pertama adalah biaya eksplisit, biaya antisipasi terhadap korupsi, biaya reaksi terhadap korupsi, biaya opportunistic korupsi. Nah, kerugian negara versus hukuman koruptor. Apa sih ini? Nah, jadi contohnya adalah putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Lebih rendah dari tuntutan jaksa. Nah, tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutup kerugian korupsi yang ditimbulkan. Nah, contohnya seperti apa? Dan sebagian kanan itu ada contohnya, misalkan di PNS, misalkan kerugian negara, misalkan 21,27 triliun. Nah, tapi tuntutan jaksanya itu hanya mengembalikan 1,04 triliun. Nah, tapi putusan pengadilannya malah jadi lebih rendah lagi, 0,84 triliun. Seperti itu. Jadi nggak sebanding antara kerugian negara dengan keuangan negara. Nah, hubungannya apa antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi? Korupsi itu pasti akan menimbulkan dampak, ya, seperti tadi, pelayanan publik tak kunjung baik, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat hidup di garis kemiskinan, dan meningkatnya besaran pajak. Nah, dari dampak korupsi itu pasti timbullah biaya sosial korupsi. Nah, biaya sosial korupsi itu adalah biaya yang muncul karena dampak sosial korupsi. Biaya sosial korupsi merupakan biaya yang dihitung dari hasil perbedaan output multiplier ekonomi pada kondisi tanpa korupsi dengan kondisi terhadap korupsi. Nah, akibatnya dari itu, pendapatan negara itu biasanya kalau uang korupsi itu pengembalian uang negara jauh lebih kecil dibanding kerugian negara. Nah, untuk itu dibutuhkan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu dibentuklah KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Nah, dasar hukumnya adalah ada 6. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di sana ya. Nah, indeks persepsi korupsi negara lain. Kalau di Indonesia, kalau tahun 2016 masih nilainya masih 40 sampai 50. Nah, yang paling tinggi itu adalah negara Selandia Baru dan Denmark. 3 negara tertinggi persepsi korupsinya. Nah, gimana caranya untuk memberantas korupsi? Memberantas korupsi itu Pak Arjan, Pak Arjan.
Ya, memberantas korupsi itu adalah ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara represif, agar takut korupsi, dengan cara perbaikan sistem, agar tidak bisa melakukan korupsi, dengan cara edukasi dan kampanye, agar tidak mau melakukan korupsi. Nah, contohnya, usahanya adalah, yang pertama untuk yang represif adalah sebagai masyarakat umum, bisa melaporkan perbuatan korupsi yang kepada KPK. Kalau dari strategi perbaikan sistem, contohnya adalah masyarakat umum memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Terus kalau dari PNS, perbaikannya adalah melakukan LHKPN kepada KPK secara langsung melalui pos. Terus melakukan verifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Contohnya adalah dengan cara menulis lagu-lagu anti korupsi, menulis cerpen atau puisi tentang korupsi, membuat vlog anti korupsi. Nah, apa sih indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Itu ada 2. Yang pertama adalah indeks penegakan hukum, yang kedua adalah tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi semakin tinggi tingkat indeks penegakan hukum dan semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi, maka itu semakin bagus indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kita sebagai orang yang berintegritas, pasti teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua di sini memiliki integritas yang tinggi. Pasti memiliki berkepribadian utuh. Jadi setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Terus biasanya perkataan dan perbuatan itu satu, jadi nggak berbeda. Pasti Bapak Ibu juga patuh pada kode etik yang telah disepakati. Terus tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Terus menjadi panutan. Nah, mari Bapak Ibu, mungkin semua teman-teman sini, Bapak Ibu semua, pasti udah punya nilai-nilai anti korupsi. Contohnya seperti adil, pasti Bapak Ibu punya sifat adil, peduli, mandiri, jujur, sederhana, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan berani. Nah, jika Bapak Ibu semua memiliki nilai anti korupsi, apa sih tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin saya sebagai penyuluh akan mengajak teman-teman semua di sini untuk memiliki sifat integritas. Dengan lahir sifat integritas, maka di situ terdapat nilai-nilai anti korupsi. Jika sudah mempunyai nilai anti korupsi, maka tujuan akhir yang akan dicapai akan gampang dicapai, seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Untuk tanya jawab, mungkin monggo bisa ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Begini, Pak. Selama ini yang kita tahu, kita kan hanya difasilitasi apabila mengetahui bisa menggunakan fasilitas untuk melapor. Tapi di sisi lain, ada nggak hukuman bagi orang yang mengetahui tapi tidak melapor? Oh, wah pertanyaannya berat nih, Bapak Noiseva ya? Ya, kalau dari aturannya adalah masih belum ada yang tidak dia mengetahui tapi tidak melapor. Itu banyak kalau di semuanya. Ya mungkin itu makanya kita harus punya nilai anti korupsi sebenarnya. Kan nilai anti korupsi itulah berani, berarti intinya berani menyampaikan kebenaran, seperti itu. Kalau semuanya udah berani menyampaikan kebenaran, harusnya nggak ada korupsi di Indonesia, seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak ada hukumannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya, karena sudah
selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.